Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasya Agustina. Saya adalah mahasiswa sarjana Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya dengan artikel yang berjudul Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis pada Mata Kuliah Pengantar Dasar Matematika bersama dosen bimbing saya yaitu Bapak Ahmad dengan Bapak Isnarto. Yang pertama, untuk pendahuluan, matematika adalah ilmu pengetahuan yang dapat dengan berpikir atau bernalar, di mana di dalamnya lebih menekankan pada kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen. Dan pada metode matematika adalah dugaan dan pembuktian menurut Hertz pada 1997. Lalu yang kedua, pengantar dasar matematika adalah mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa jenjang program studi pendidikan matematika jenjang S1, di mana materi yang dipelajari lebih bersifat teoritis seperti konsep himpunan, relasi, fungsi, serta logika. Yang diperlukan beragam kemampuan matematis, salah satunya adalah kemampuan pemahaman konsep matematika. Adapun kemampuan pemahaman konsep matematika adalah suatu kemampuan yang dapat membantu mahasiswa dalam melaksanakan perhitungan matematika secara algoritmik atau perhitungan secara komputasional serta mengaitkan antara satu konsep dengan konsep lainnya atau disebut juga sebagai perhitungan fungsional. Ini menurut Sumarmo tahun 2013. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian yang dilaksanakan di salah satu PTS di Jakarta. Lalu yang kedua, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian adalah mahasiswa semester 1 program studi pendidikan matematika yang berjumlah 30 mahasiswa dengan teknik samplingnya adalah menggunakan proporsive sampling. Adapun hasil dan pembahasan, pada tabel 1 terdapat rubrik tes kemampuan pemahaman konsep matematika yang terdiri dari dua buah indikator, yaitu indikator pemahaman komputasional dan pemahaman fungsional. Masing-masing indikator memiliki nilai atau skor untuk respon terhadap soalnya, dimulai dari 0 sampai dengan 10 untuk masing-masing indikator. Nah, data kemampuan pemahaman konsep matematika ini dianalisis berdasar dari data post-test. Adapun datanya diberikan pada gambar 1 dan tabel 2 berikut ini. Pada gambar 1, ini merupakan jawaban dari soal dengan indikator pemahaman komputasional untuk poin A, dan pada poin B adalah jawaban dari indikator pemahaman fungsional. Secara keseluruhan, data pencapaian kemampuan pemahaman konsep matematika terbagi dua berdasarkan indikatornya. Pada indikator pemahaman komputasional dengan skor idealnya 20, mendapatkan rata-rata skor totalnya adalah 15,72. Pada indikator yang kedua, pemahaman fungsional dengan skor ideal 20, mendapatkan total rata-rata skornya adalah 10,68 sehingga skor ideal yang diperoleh yaitu 26,40 dengan kategori sedang. Adapun indikator pemahaman komputasional disertai alasan pada kemampuan pemahaman konsep matematika yang pertama, umumnya mahasiswa tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam menuliskan konsep yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal. Yang kedua, mahasiswa tidak mengalami kesulitan, namun jawaban mereka kadang-kala kurang lengkap dalam memberikan alasan terkait konsep yang digunakan. Terlihat dari alasan mereka dalam lembar jawaban terkait konsep yang digunakan dalam menyelesaikan soal yang kurang relevan. Dan yang ketiga, beberapa mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memberikan alasan terkait konsep yang digunakan dalam penyelesaian soal tersebut meskipun konsepnya benar. Terlihat dari paparan mereka dalam lembar jawaban terkait alasan dari konsep yang digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut yang kurang relevan. Sedangkan dari indikator pemahaman fungsional adalah yang pertama, umumnya mahasiswa tidak mengalami kesulitan yang berarti, namun ada beberapa mahasiswa ternyata kurang rinci dalam memperbaiki proses penyelesaian yang keliru. Dan yang kedua, mahasiswa sebenarnya tidak mengalami kesulitan, namun faktor ketidaktelitian lah yang membuat perbaikannya masih keliru. Ada beberapa mahasiswa yang lupa memperbaiki kesalahan dari proses penyelesaian soal tersebut. Dan yang ketiga, beberapa mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memeriksa kebenaran dari proses penyelesaian beserta perbaikannya. Selain faktor ketidaktelitian, ternyata kesulitan yang dialami juga dipengaruhi oleh masih lemahnya penguasaan konsep dari beberapa mahasiswa, terutama dalam menentukan hasil dari operasi gabungan antara beberapa operasi himpunan. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, mahasiswa pendidikan matematika secara keseluruhan masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep matematis, terutama pada mata kuliah pengantar dasar matematika pada indikator pemahaman fungsional. Yang kedua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep matematika, antara lain latar belakang pendidikan, usia, kesibukan bekerja, dan minat belajar pengantar dasar matematika. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk dosen pengampu mata kuliah pengantar dasar matematika disarankan untuk mengimplementasikan pembelajaran agar lebih mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematika mahasiswa, khususnya pada indikator pemahaman komputasional.
Dan yang kedua, mengkaji kembali terkait implementasi pembelajaran agar dapat mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematika mahasiswa untuk indikator pemahaman fungsional agar ditindaklanjuti dalam penelitian lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.